back to my YouTube channel @Friska Friona Official. Oke, adik-adik pejuang UTBK gelombang pertama mungkin sudah pada merasa agak panik dan cukup khawatir ya menghadapi pelaksanaan ujian. Nah, mungkin ini bisa menjadi salah satu alternatif solusi yang bisa menenangkan kalian. Berikut akan dibahas prediksi soal penalaran dan pemahaman umum untuk ujian UTBK 2021. Semoga ini bisa bermanfaat ya. Langsung saja kita masuk pertanyaan yang pertama. Ide pokok dalam paragraf pertama teks tersebut adalah A. Kemudahan belanja online selama pandemi membuat e-commerce kian populer. B. Metode pembayaran secara online dapat diakses secara cepat, aman, dan nyaman. C. Platform kredit digital semakin populer beberapa tahun belakangan. D. Kredit digital didukung sistem pembayaran yang fleksibel secara berkala. Atau E. Kredit digital sangat berbeda jauh dengan metode pembayaran yang lainnya. Nah, apa nih menurut kalian jawabannya untuk ide pokok paragraf pertama? Nah, jawabannya itu adalah yang A. Adapun pembahasannya, ide pokok merupakan topik utama yang harus selalu ada dalam sebuah paragraf. Fungsi dari ide pokok ini adalah menjadi topik pembahasan dalam suatu paragraf. Ide pokok sendiri dapat termuat di awal, tengah, akhir, awal sampai akhir, atau secara tersirat. Ide pokok dalam paragraf pertama teks tersebut terletak di awal kalimat, yakni kemudahan berbelanja online selama pandemi membuat e-commerce kian populer. Hal itu karena di tiap paragraf tersebut Hal ini karena tipe paragraf tersebut adalah deduktif, di mana kalimat utama terletak di awal. Dengan kata lain, dalam menentukan ide pokok perlu memperhatikan jenis paragraf. Oleh karena itu, jawaban yang paling tepat adalah yang A. Nah, selain deduktif, ada juga jenisnya induktif ya, di mana dia bergerak dari khusus ke umum. Kalau induktif itu kan kalimat utamanya di awal, kalau deduktif kalimat utamanya di akhir. Nah, jadi di sini kita sudah jawab ya, nomor 1 itu jawabannya A. Nah, langsung coba kita cek mungkin ke paragraf ya. Nah, ini kemudahan berbelanja online selama pandemi membuat e-commerce kian populer. Paragraf 1 kalimat pertama. Soal nomor 2, kata fleksibel pada kalimat 4 berantonim dengan A. Lentur, B. Liat, D. Alot, E. Beku, atau C. Kaku. Nah, apa nih si antonim? Berarti lawan kata, bukan sinonim ya. Antonim dari fleksibel. Nah, berikut pembahasannya. Jawabannya itu C. Antonim adalah kata yang berlawanan dengan makna kata lain. Dalam KBBI, kata lentur berarti mudah disesuaikan. Liat bermakna kenyal, kaku artinya tidak luas. Alot memiliki makna liat dan beku memiliki makna padat atau keras. Dari kata-kata tersebut, kata kaku yang maknanya bertentangan dengan fleksibel yang berarti luas dan dapat menyesuaikan. Jadi sekali lagi kesimpulannya di sini antonim dari kata fleksibel adalah yang C ya, kaku. Oke, soal nomor 35. Kata verifikasi pada kalimat nomor 6 bersinonim dengan A. Pemeriksaan, B. Pengesahan, C. Penilaian, D. Pemantauan, atau E. Perbaikan. Nah, apa nih menurut kalian sinonim kata verifikasi? Sinonim adalah kata yang memiliki kemiripan makna dengan kata lain. Dalam KBBI, kata pemeriksaan bermakna penyelidikan, pengesahan, artinya peresmi. Jadi kata pemeriksaan bermaknanya penyelidikan, pengesahan bermaknanya peresmian, penilaian maknanya evaluasi, pemantauan berarti pengamatan, dan perbaikan berarti revisi. Kata pemeriksaan atau penyelidikan memiliki kemiripan makna dengan verifikasi. Dengan kata lain di sini jawaban yang tepat untuk sinonim verifikasi adalah option yang A, yaitu pemeriksaan. Nomor 36, simpulan dari
teks tersebut adalah A. Dalam masa pandemi seperti sekarang, masyarakat semakin tertarik dan berniat terhadap metode pembayaran kredit digital yang biasa digunakan untuk keperluan seperti belanja online melalui e-commerce. B. Terdapat peningkatan penjualan online melalui e-commerce dibuktikan dengan laporan mengenai transaksi harian yang melonjak hingga mencapai 26% dan itu terutama dikarenakan adanya dampak dari pandemi. Yang C. Penjualan online dengan e-commerce tengah mengalami peningkatan khusus pada kredit digital yang mana masyarakat semakin masif menggunakan karena memberikan kemudahan belanja. Yang D. Selama masa pandemi, penjualan online melalui e-commerce mengalami peningkatan dalam transaksi harian sebanyak 26% terutama pada kredit digital yang telah memberikan kemudahan bagi masyarakat. Yang E. Hanya di masa pandemi inilah masyarakat semakin berminat terhadap segala hal yang terkait dengan sistem pembayaran e-commerce yang terbukti dengan adanya peningkatan transaksi sebanyak 26%. Nah, apa nih jawaban nomor 4 menurut kalian nih? Jawaban nomor 4 itu untuk simpulannya, pembahasannya sebagai berikut. Simpulan berasal dari kata simpul yang artinya ikat. Simpulan berarti suatu informasi yang dapat mengikat seluruh isi paragraf. Dalam menentukan simpulan isi, perlu membaca secara sesama dan teliti. Lazimnya dalam simpulan diambil berdasarkan gagasan inti yang dirangkai menjadi suatu kalimat simpulan dan mewakili seluruh isi teks. Pada teks tersebut, kalimat simpulan ialah selama masa pandemi, penjualan online melalui e-commerce mengalami peningkatan dalam transaksi hariannya sebanyak 26% terutama pada kredit digital yang telah memberikan kemudahan belanja kepada masyarakat. Oleh karena itu sekali lagi disimpulkan jawabannya itu yang D. Ya, yang D. Itu sebanyak 26% peningkat itu terdapat pada paragraf 2 baris ke terakhir. Ya, hal ini mendorong tingkat kepercayaan konsumen melalui industri e-commerce di mana transaksi harian e-commerce dilaporkan melonjak 26% selama pandemi. Oke, soal nomor terakhir, kalimat manakah yang bermakna relevan dengan bermitra pada kalimat nomor 10? A. Si Budi dan si Otong belum lama ini keluar dari pabrik tekstil tempat mereka dahulu bekerja. B. Rudi dan kakaknya berencana membuka toko yang menjual obat-obatan dan makanan untuk kucing. C. Gabi dan Kasui sudah lama bekerja sama dan menjalankan bisnis tambak udang di Kejawanan. D. Roma dan Sinta telah berteman dari SD hingga SMA dan kini terniat untuk berbisnis kuliner. Atau E. Isnan dan pamannya sering memancing bersama-sama di Pelabuhan Teluk dalam setiap hari Minggu. Oke, apa nih jawabannya untuk soal nomor terakhir? Jawabannya itu adalah C. Berikut pembahasannya. Sebuah kata dapat memiliki makna yang relevan dengan sebuah kalimat. Misalnya sebagai pelatih, bekas juru membawa klubnya terdegradasi ke kasta kedua Liga Yunani, memiliki makna yang relevan dengan kemunduran. Pada kalimat nomor 10 terdapat kata bermitra yang bermakna menjadi rekan atau pasangan. Kata bermitra tersebut relevan dengan kalimat Gabi atau Kaswi sudah lama bekerja sama dalam menjalankan bisnis tambak udang di Kejawanan. Gabi dan Kaswi yang bekerja sama dalam menjalankan bisnis tambak udang adalah contoh dari bermitra. Ada keuntungan yang hendak dicapai oleh keduanya hingga kalimat tersebut relevan dengan kata bermitra. Oleh karena itu jawaban yang tepat adalah C. Oke, sekian dulu pembahasan soal pemahaman dan penalaran umum. Kalau ada salah-salah kata mohon maaf. See you the next video. Thanks for watching. Bye bye. Semoga videonya bermanfaat.